akhirnya aku dinyatakan tidak bisa normal. Dokternya bilang, aduh kayaknya ini nggak bisa normal deh, kita selesaikan aja secara adat. Halo everyone, welcome back my YouTube channel Anita Carolina. Oke, hari ini aku akan sharing berbagi cerita pengalaman pertama aku merasakan bagaimana rasanya sesar atau biasa disebut SC. Kejadiannya itu 3 tahun yang lalu. Tapi aku akan berbagi cerita di sini bagaimana sih rasanya disesar, prosesnya dari awal sampai akhir, kenapa aku disesar, terus masa pemulihan aku sampai berapa hari, nanti aku akan ceritain. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, oke? Nah, ceritanya setiap bulan aku itu kontrol, terus aku timbang, konsumsi obat kalsium dari dokter, terus aku USG juga gitu kan. Kalau dari awal aku sudah buat komitmen, memang kepengennya aku tuh normal, karena physically aku gak ada riwayat bahwasanya memiliki panggul yang sempit atau tumbuh kembang bayinya nggak bagus tuh nggak ada dari bulan pertama sampai ke 40 minggu kehamilan aku. Semuanya oke, aman, terkendali. Nah, di saat dokter kandungan aku menentukan tanggal HPL aku itu jatuh di tanggal 25 bulan 7. Harusnya di Lebaran Idul Fitri kalau nggak salah. Waktu itu Lebaran Idul Fitri, harusnya jatuhnya di Lebaran Idul Fitri. Cuman anehnya HPL aku tuh udah mundur 1 minggu. What? Udah mundur 1 minggu, karena kan dia tuh dimajukan 1 minggu dan dimundurkan 1 minggu. Nah, waktu ditentukan harus tanggal 25 itu udah mundur 1 minggu moms dari HPL yang sudah ditentukan sama dokter. Anehnya aku tuh nggak ada tanda-tandanya, nggak ada tanda-tanda apa pecah ketuban, apakah ada flek, itu nggak ada, enjoy aja gitu kan. Aku was-was dong, kenapa ya kok udah dibuat mundur 1 minggu aja kok tetap nggak ada pembukaan juga. Akhirnya sesudah habis Lebaran Idul Fitri, dokternya masuk lagi dong habis cuti Lebaran. Aku kontrol lagi. Jadi dokternya itu kaget. Dia pikir aku udah lahiran, tapi bukan ke dia, karena dia libur kan bisa digantikan sama dokter yang lain yang jaga yang lain. Dia kaget kok aku kontrol lagi gitu. Jadi dia shock gitu lah. Katanya dia belum juga ya, belum doki gimana udah gitu. Ya sebelum berbaring dulu. Akhirnya aku di USG lagi. Alhamdulillah air ketuban aku sih masih bagus, nggak hijau, nggak keruh, terus nggak juga merembes. Nah, dia bilang gini dokternya, nanti kalau diinduksi mau nggak? Mau dong, aku bilang kan, karena aku tetap mempertahankan kepengen normal. Jadi aku mau mengambil pilihan di induksi. Jadi induksi itu dirangsang dulu ya. Jadi besoknya aku dapat surat pengantar dari dokter. Dari jam 7 pagi aku masuk ke IGD sembari membawa perlengkapan aku. Semua pakaian bayi udah aku bawa. Aku masuk ke IGD, terus aku ditensi, diperiksa sama dokter jaganya, ditanya keluhan aku dan tanda aku udah ada atau belum. Terus aku serahkan surat pengantar ke VK. VK itu ruangan persalinan di sana. Terus aku dibantu sama bidan-bidan di sana. Bidan-bidannya baik banget. Aku dibantu, dikasih edukasi bagaimana bernafas. Kalau tiba-tiba ada rasa nyeri, aku nggak boleh miring ke kanan, harus miring ke kiri. Terus kalau memang ada rasa mules atau ada darah atau segala macam, langsung melapor ke mereka yang menjaga.
aku udah masuk ke VK. Kalian ingat jam 7 aku itu udah masuk ke IGD, sampai di VK aku langsung di. Kemudian aku di infus RL. Pertama aku satu kolop ya, kan netes terus gitu kan di infusnya itu. Terus kerasa muter, nyeri, terus kata bidannya kalau lagi nyeri, sakit pinggang atau pegel tuh jangan bawa duduk ya, kata dia kan, tetap miring ke kiri. Di VK itu bukan hanya ada aku kan, jadi ada beberapa bed di sebelah aku itu yang mereka memang lahiran juga. Hebatnya mereka tuh nggak pakai induksi say, jadi mereka tuh masuk tek langsung oe. Kalian bayangkan aku tuh diinduksi dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi aku itu diinduksi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalian bayangkan aku sudah menghabiskan 2 kolot infus. Hebat. Di sana aku nggak ada ngerasakan yang sakit luar biasa tuh, tapi memang sakit ada, mungkin aku nggak tahu, mungkin karakterku ya yang tidak terlalu merasakan. Sombong amat. Cuman ya tetap sih ada darah yang keluar. Tiap jam aku bidannya itu melakukan tindakan DJJ. Jadi itu tuh detak jantung janin. Jadi mereka itu selalu meriksa detak jantung anak aku waktu itu. Jadi ada alat tertentu yang memang selalu mereka periksa gitu. Karena kan aku kan dirangsang, mungkin obatnya mungkin ya karena udah habis 1 kolop ya, kok nggak ada juga. Mungkin mereka takut juga, tapi tetap dipantau. Jadi detak jantung anakku tetap dipantau. Kemudian aku di PD, kalian tahu di PD? Oke, dimasukkan jari ke dalam vagina. Aduh, kalian tahu rasanya bagaimana sakitnya? Ya. Jadi sekian jam mereka periksa PD, sekian jam mereka periksa PD sama DJJ. Alhamdulillah, aku sama anakku nggak ada masalah waktu itu. Habis 1 kolop, nyambung ke 2 kolop infus tadi, nyambung lagi. Mereka bingung. Jam 4 sore mereka sempat menyarankan aku untuk mandi. Jadi aku mandi dengan alasan siapa tahu nanti ada pembukaan gitu. Jadi waktu itu masih pembukaan 1 dengan 2. Habis mandi alhamdulillah lanjut ke pembukaan 3. Jadi kita kalau perempuan itu sampai pembukaan 9 ya moms. Kalau bapak-bapak mungkin ada yang nggak tahu. Jadi aku sudah mandi, akhirnya pembukaanku maju ya, masuk ke pembukaan 3. Dan akhirnya sampai jam 10 malam masih tetap di pembukaan 3. Akhirnya sampai 10 malam aku masih posisi anak aku itu masih mentok di pembukaan 3. Bayangkan dari tadi pagi sudah 12 jam aku sudah menghabiskan 2 kolot infus. Oh my god, wow. Tetapi masih seperti itu juga, nggak ada maju-majunya. Tapi kan mereka kan tetap konsul ke dokter, walaupun dokter itu saat itu dia belum masuk ya, belum nemuin aku di PK. Akhirnya jam 10 malam, kejadiannya itu malam Jumat, dokternya masuk nemuin aku, kemudian dia melakukan PD juga, dan ternyata akhirnya aku dinyatakan tidak bisa normal. Terus dokternya bilang, aduh kayaknya ini nggak bisa normal deh, kita selesaikan aja secara adat. Katanya. Jadi aku udah nge kan, maksudnya secara adat, ini SD juga.
Cuman kan aku dengan suami sih udah apa ya, udah pasrah aja gitu. Kita ngambil yang mana baiknya aja untuk aku dengan anak aku. Jadi suamiku nggak perlu pikir gimana ya, mungkin dia udah kasihan juga karena aku udah dari tadi pagi diinduksi kan, udah mandi udah segala macem ya, sampai habis 2 kolab aku langsung dibawa ke ruang operasi. Langsung aku di anestesi, sampai di anestesi dengan posisi mungkin ada yang pernah operasi ya, sesar ya, jadi kita kan posisi duduk terus di anestesi di bagian titik-titik tertentu dengan kelang berapa jam. Karena kebetulan waktu itu aku masih anestesi lokal, jadi dari sini ke sini aku sadar, semua dari sini aku udah ngerasa kebas gitu. Gak lama kemudian dokter kandungannya datang. Akhirnya tidak perlu membuang waktu yang lama. Akhirnya dengan hitungan hanya beberapa menit, akhirnya anak aku udah keluar, digantung sama dokter. Nah ini nih anakku laki-laki, alhamdulillah dia normal, dia lengkap, sehat. Terus aku langsung lega aja gitu kan. Alhamdulillah kami berdua selamat. Apa ya, rasanya itu semuanya butuh perjuangan. Jadi di sini aku akan meluruskan ya, orang yang operasi atau sesar itu bukan tidak berjuang ya. Jadi di sini kita sebagai ibu sama aja, sama-sama berjuang, baik itu yang normal atau operasi. Cuman prosesnya saja yang berbeda. Tapi kita semua mengambil resiko loh. Yang normal mengambil resiko, dia harus mempertaruhkan nyawanya, dan termasuk juga untuk yang operasi, walaupun dia dipegang dengan tim medis yang hebat, dibantu dengan semua alat, dengan teknologi dan segala macam, itu bukan berarti dia tidak berjuang ya mams, walaupun nggak sakit, tapi masa pemulihannya yang begitu lama. Kalau orang normal mungkin dia bisa berdiri dari pagi lahiran, siangnya dia bisa ke kamar mandi sendiri. Kalau yang operasi, maaf, butuh waktu. Oke, itu cerita pengalaman aku dari awal aku masuk IGD sampai aku sudah keluar dari OK. Jadi ini aku menjelaskan sedikit masa pemulihannya ya. Jadi masa pemulihannya aku kemarin kurang lebih 4 hari. 4 hari aku tuh tidak bisa ke kamar mandi tanpa dibantu. Iya. Begitu. Jadi 4 hari aku nggak bisa ke kamar mandi tanpa dibantu. Aku nggak bisa fleksibel, maksudnya bolak-balik bergerak tuh aku belum bisa terlalu banyak bergerak karena rasa nyeri yang luar biasa. Nah, jadi masa pemulihan itu tidak secepat orang yang normal ya. Jadi masa pemulihan kalau aku SC itu bisa sampai semingguan. Jadi aku ceritanya aku kasih tahu juga. Akhirnya aku bisa bangun sendiri itu di hari ke-7 dan itu masih dibantu alhamdulillah, tapi bisa jalan sendiri, tidak perlu dipapa. Hari ke-8, hari ke-9 aku udah bisa bangun, duduk, cuman aku belum bisa berdiri atau menggendong anak, semuanya masih dibantu. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe, like video, and share ke semua media sosial yang kalian punya. See you next time, bye bye.